Tiba-tiba ada seorang mantan politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengklaim bahwa keputusan Ibu Mega salah. Pada bulan Mei 2023 lalu, itu memang ada cerita masalah keuangan Mas Budiman yang sangat parah gitu ya. Sehingga ya kalau kemudian setelah itu Mas Budiman bertemu dengan Prabowo Subianto, ya pasti itu soal permasalahan penyelesaian soal keuangan. Yang menyakitkan itu bukan kegagalan, tapi tingginya harapan. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk semua kalian penonton YOUT TV Indonesia. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita yang selama beberapa minggu terakhir ini saya tahan-tahan, tapi hari ini nampaknya sebagiannya harus saya ceritakan, harus saya keluarkan, karena saya agak kaget dengan satu berita hari ini yang menyebutkan bahwa Budiman Sujatmiko mengklaim bahwa keputusan Ibu Megawati memilih Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan itu adalah keputusan yang keliru katanya. Ini terus terang saya agak kaget gitu, karena dari semua politisi, dari semua ketua umum partai tidak ada satupun yang menyalahkan keputusan Ibu Megawati. Tiba-tiba ada seorang mantan politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengklaim bahwa keputusan Ibu Mega salah. Ini kaget saya, kok bisa? Ya, karena alasan Mas Budiman katanya Pak Ganjar ini hanya capres yang populis, tapi nggak strategis. Yang strategis itu adalah Prabowo Subianto. Strategis dari mana? Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut soal strategis itu gitu ya, saya ingin flashback dulu dengan cerita Mas Budiman beberapa bulan yang lalu, karena Budiman Sujatmiko hari ini dengan segala pernyataannya setelah bertemu dengan Prabowo Subianto itu tidak sama dengan Budiman Sujatmiko sebelumnya gitu. Jadi Budiman sebelum ke Kartanegara itu adalah Budiman yang berbeda. Sebelumnya Mas Budiman mengatakan bahwa apapun keputusan Ibu Megawati, termasuk misalkan nanti memilih Pak Ganjar sebagai capresnya, ya dia akan ikut karena sudah diputuskan oleh Ketua Umum. Dan dia sebagai kader, dia akan ikut. Dan selain itu, Mas Budiman ini ya Ibu Mega banget gitu. Ikut Ibu Mega banget, karena setelah dia dari Cambridge University setelah selesai kuliah gitu ya, PDI Perjuangan lah yang kemudian jadi tempat bernaungnya. Dan dia menjadi anggota DPR 2 periode dari PDI Perjuangan, sehingga ya PDIP ini adalah sebuah partai yang menampung Mas Budiman sepulangnya dari kuliah dari Cambridge University. Jadi kalau kemudian sekarang Mas Budiman bahkan mengklaim keputusan Ibu Mega adalah keliru, ini adalah sesuatu yang mengagetkan bagi saya, karena tidak sesuai dengan pernyataan dia beberapa bulan yang lalu. Dan hubungan Ibu Mega dengan Mas Budiman selama ini itu kan nggak ada yang salah gitu ya, nggak ada perlakuan dari Ibu Mega itu yang negatif atau salah kepada Mas Budiman. Jadi kalau kemudian sekarang dia secara terbuka di media menyalahkan Ibu Megawati, ini maksudnya apa gitu? Karena seingat saya beberapa bulan yang lalu ketika saya sempat wawancara dengan Mas Budiman gitu ya. Saya juga mendengar cerita dia. Di PDI Perjuangan itu Mas Budiman mendapatkan perlakuan yang cukup spesial atau khusus. Bahkan menurut Mas Budiman ketika dia masuk ke PDI Perjuangan itu ibaratnya dia masuk ke dalam sebuah rumah dan pemilik rumahnya itu membangun atau membuatkan kamar untuk dia gitu. Jadi ketika dia masuk ke dalam rumah bernama PDI Perjuangan, dia nggak cuma mampir, nggak cuma numpang tidur gitu, tapi bahkan diberikan kamar khusus, dibangunkan rumah. Jadi rumahnya tuh direnovasi, dibikinkan kamar untuk ditempati oleh Mas Budiman Sujatmiko. Jadi kalau sekarang kemudian menyalahkan Ibu Megawati, menganggap Ibu Mega keliru, ini bagi saya adalah sebuah pernyataan yang sangat melukai. Apalagi kalau kemudian klaim selanjutnya bahwa Prabowo lah yang pantas untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan atau capres yang strategis seperti yang disampaikan oleh Ibu Mega sebelumnya. Ya gimana ceritanya, masa PDI Perjuangan mencapreskan Prabowo? Ini kan bukan kadernya gitu kan. Dan kalau kita bicara soal strategis, saya nggak ngerti gitu ya. Terus terang saya nggak ngerti. Yang strategis dari Prabowo itu apa sih gitu ya?
Dia nanam singkong gagal gitu ya. Singkongnya stunting. Nanam singkong nggak besar-besar gitu ya. Padahal singkong loh ini. Tinggal tancepin pasti jadi itu gitu. Tapi Prabowo bikin food estate, bikin penanaman singkong gagal gitu. Lalu yang kayak gini mau disebut sebagai capres yang strategis. Strategis dari mana gitu. Lalu dia beli pesawat bekas yang seharusnya hibah untuk Indonesia dibeli dengan harga mahal, hampir 1 triliun per unitnya. Apa ini yang kemudian mau disebut sebagai capres yang strategis? Strategis dari mana gitu? Ini kalau KPK bisa masuk ke Kemenhan, selesai semua ini. Saya yakin pasti ada kasus korupsi di sana. Tapi karena sampai sekarang nggak ada yang bisa masuk ke sana, KPK nggak bisa masuk, ya Kejaksaan Agung juga susah untuk masuk ke sana gitu ya. Akhirnya ya nggak terungkap. Padahal kalau kita baca dari data-data saja, itu udah kelihatan masalahnya gitu. Lawang pesawat bekas yang seharusnya untuk hibah dibeli mahal, kok ini kan udah nggak logis gitu. Apalagi uang pembeliannya itu didapatkan dari utang luar negeri yang tanpa koordinasi dengan Menteri Keuangan. Udah jelas masalah ini gitu. Udah pasti ada kasus korupsi di dalamnya. Ini kalau ditelusuri, tapi ya karena kembali lagi orang-orang atau kelompok lembaga yang nggak bisa masuk ke Kemenhan, akhirnya ini jadi menguap begitu saja gitu ya. Jadi dari sisi saya, satu-satunya yang strategis dari Prabowo Subianto itu cuma satu, dompetnya. Dompetnya Prabowo emang strategis, tawaran-tawarannya emang menggugah gitu karena angka-angkanya yang sangat fantastis. Dan Mas Budiman punya masalah soal itu, punya masalah keuangan. Ini mau saya ceritakan saja gitu ya. Bulan Mei 2023 lalu, saya ditelepon sama salah seorang stafnya Mas Budiman atau temennya Mas Budiman. Dia mengklaim, dia cerita gitu bahwa kondisi Budiman hari ini, Mei 2023, itu sudah sangat parah sekali dari sisi keuangan. Bahkan tercetus pernyataan dari stafnya ini kalau gini terus ya malah khawatir Mas Budiman ini bisa bunuh diri kalau kayak gini gitu ya. Karena udah parah banget masalahnya. Sampai kemudian saya juga ditanya soal solusi. Saya bilang saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Budiman mau ketemu dengan orang yang pernah minjemin uang gitu ya, dengan orang yang pengusaha yang cukup besar meskipun namanya nggak ada di Google gitu ya, saya bisa pertemukan gitu. Tapi kalau untuk urusan lainnya nanti, apakah akan ada uang, biaya, dan sebagainya, saya nggak ngerti. Karena saya kenal dengan beliau-beliau ini ya cuma sebatas pertemanan aja, nggak pernah bahas uang gitu. Kalau mereka kasih uang ke saya terima. Tapi saya nggak pernah minta atau bahkan mengajukan proposal, nggak pernah. Itu bukan tipe saya gitu ya. Tapi kalau dikasih ya saya terima aja gitu. Tapi kalau minta saya nggak bisa. Untuk diri saya sendiri aja saya nggak bisa. Apalagi kemudian mau mintain untuk orang lain, jelas itu tambah nggak bisa gitu. Jadi pada bulan Mei 2023 lalu itu memang ada cerita masalah keuangan Mas Budiman yang sangat parah gitu ya. Sehingga ya kalau kemudian setelah itu Mas Budiman bertemu dengan Prabowo Subianto, ya pasti itu soal permasalahan penyelesaian soal keuangan. Pada Januari 2023 lalu ini cerita lain lagi gitu ya. Saya tuh sempat beberapa kali kan syuting dengan Mas Budiman gitu kan, dan kemudian dalam suatu kesempatan saya mengajak Mas Budiman untuk ketemu dengan seorang kiai dan pengusaha, lebih banyak ke pengusaha karena usahanya agak banyak, kiai juga sih karena santrinya juga banyak gitu ya. Saya pertemukan lah gitu ya, ya untuk silaturahmi, komunikasi dan sebagainya. Sampai kemudian sebelum kami ketemu gitu ya, ini Mas Budiman bilang ke saya, Mas Alif, bisa nggak kita Mas Alif pinjemin uang ke kiai itu 20 juta? Butuh banget nih, hari ini harus ada. Saya bilang nggak bisa, saya bilang. Ini saya udah jauh-jauh dari Madura, datang ke Jawa Tengah untuk bertemu dengan kiai. Nggak mungkin gitu, saya minjem uang 20 juta, karena 20 juta bagi beliau itu ya adalah angka yang kayaknya nggak akan bisa dihitung oleh utang gitu. Saya kalau berbicara ya ratusan juta ke beliau, kalau mau pinjem uang. Kalau 20 juta ini bukan minjem, ini minta. Dan itu akan memalukan bagi saya, jadi saya nggak bisa gitu. Sampai kemudian setelah ketemu dengan kiai, dengan pengusaha ini, kami keluar, kami pulang, dan kemudian syuting. Setelah itu Mas Budiman tetap membahas soal uang itu, 20 juta itu. Bisa nggak Mas dipinjemin 20 juta ke Pak Kiai atau ke siapa? Akhirnya ya karena saya sudah didesak, Mas Budiman di depan saya di restoran waktu itu, di kafe, ya akhirnya saya coba pinjem ke teman saya gitu, dan kemudian ya dapatlah 20 juta dan langsung ditransfer oleh rekening BCA saya gitu. Jadi
pada bulan Januari ada masalah seperti itu, Mas Budiman butuh uang yang sangat cepat, hari itu juga harus ada 20 juta, dan saya waktu itu ya nggak ada gitu, karena ya saya kan, ya saya hidup apa adanya aja. 20 juta itu cukup besar gitu, kalau saya pinjamkan ke orang itu terlalu banyak lah gitu ya, dan saya nggak punya uang segitu. Dan makanya kemudian saya jadinya gitu, saking nggak enaknya sama Mas Budiman, saya pinjemin ke orang lain gitu. Jadi saya minjem ke orang lain, saya dapat, saya transfer ke stafnya Mas Budiman gitu. Jadi kalau untuk urusan uang 20 juta saja, sampai kemudian terdesak hari ini harus ada gitu ya, saya melihat memang ada masalah yang luar biasa. Apalagi di bulan Mei 2023 dijelaskan, memang saya nggak punya buktinya, percakapan saya nggak rekam gitu, karena saya berhubungan baik dengan yang bersangkutan, tapi ada cerita itu, dan kemudian ya muncul sampai cerita bahwa kondisi Mas Budiman itu sudah separah itu dari sisi keuangan, dan ditanya ke saya bagaimana cara solusi atau keluar dari permasalahan ini. Sehingga kalau kemudian setelah itu, beberapa bulan setelah itu, Mas Budiman datang ke Prabowo Subianto, ya jelas itu adalah solusi dari permasalahan yang terjadi yang nggak bisa saya bantu. Ya karena bulan Mei nyari solusi gitu ya, ada utang yang cukup besar gitu, dan saya nggak tahu untuk apa dan untuk urusan apa dan kenapa bisa sebesar itu. Kemudian datang ke Prabowo yang logistiknya emang luar biasa bagus, luar biasa besar, karena saya juga mendapatkan penawaran dari orang-orangnya Pak Prabowo atau tim 08 gitu ya. Jadi ya bagi saya ketika Mas Budiman mendukung Prabowo, itu jelas adalah keputusan soal penyelesaian dari utang-utangnya atau permasalahan keuangannya. Jadi kalau sekarang Mas Budiman bicara soal strategis, Prabowo itu capres yang strategis dan sebagainya, itu bagi saya ya omong kosong saja, karena yang strategis dari Prabowo cuma satu, dompetnya. Selain itu udah nggak ada. Dan percayalah, ini baru satu cerita, ini 1-2 cerita, masih ada satu cerita lagi yang menurut saya juga sangat-sangat lucu, tapi ya nanti sajalah gitu ya. Saya anggap cerita ini adalah sebagai sebuah pembukaan dengan harapan agar Mas Budiman sadar gitu, bahwa kalau beliau mau mendukung Prabowo silahkan, itu keputusan pribadi, tapi jangan sampai kemudian menyerang orang-orang yang selama ini pernah membantu dirinya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.